Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sebangsa setanah air, ada setidaknya 3 kejadian yang saya pantau terkait dengan COVID-19, terkait dengan agama, terkait dengan Idul Fitri, yang menurut saya sangat memprihatinkan baik dari sisi agama maupun dari sisi berbangsa dan bernegara. 3 kejadian tersebut adalah yang pertama, kasus duelnya Habib Umar Asegaf dengan Satpol PP di Surabaya. Yang kedua, seorang laki-laki di Wonosobo kemarin ya, pas hari Raya Idul Fitri, menyingkirkan seluruh rambu lalu lintas yang dipasang polisi demi mengamankan kota Wonosobo agar tidak dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang sudah ditetapkan, yang muaranya adalah pembatasan sosial, pembatasan orang-orang berkerumun. Yang ketiga, di Sulawesi Tengah, seorang kepala desa dikeroyok oleh warganya gara-gara meminta agar sholat Idul Fitri tidak dilaksanakan di masjid. Ya, semuanya terkait dengan pencegahan COVID-19. Dan semua itu terkait dengan pemahaman dan praktek umat Islam di tanah air ini di dalam beragama. Kami mau susah. Hari Raya Idul Fitri, hari kebebasan, hari kesenangan. Orang cara kayak ini, jenenge kapan nih guys? Kapan setan? Jangan disuruh kafe. Jangan siapa-siapa. Manusia berdamai Allah. Tanpa Allah orang bisa wujud manusia. Tanpa Allah orang bisa wujud manusia. Hari kebebasan dari kemenangan, hari kesenangan, hari kesenangan, hari kebebasan. Ya Allah, kita hanya Gusti Allah kabeh. Petunjuk nganu wae, kasat sabara wae. Diduga melarang sholat Idul Fitri berjamaah di masjid, Kepala Desa Ripobogu, Kecamatan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dikeroyok warga setempat. Seolah-olah di kepala mereka, di kepala orang-orang yang tadi beraksi, seolah-olah bahwa negara ini, pemerintah ini, aparat di tanah air ini melaksanakan sebuah kebijakan yang bertentangan dengan agama. Seolah-olah pemerintah kita itu pemerintah yang dianggap memusuhi agama, pemerintah yang dianggap memusuhi Islam, dianggap rezim yang kafir, dianggap rezim yang tidak pro dengan aturan Al-Quran, aturan hadis. Itu bahasa mereka. Istilah-istilah bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh kelompok kadrun, oleh kelompok yang tidak mau diatur oleh pemerintah, oleh kelompok pembangkang pemerintah. Apapun yang tidak mereka setujui, aturan siapapun yang mereka tidak sepakat dianggap sebagai aturan orang kafir. Siapapun kelompok manapun yang tidak sejalan dengan mereka dianggap sebagai kelompok kafir, kelompok musyrik, kelompok munafik. Dan itu yang setiap hari kita dengar. Istilah-istilah itu. Di media sosial terutama. Bahasa musyrik, bahasa munafik, bahasa kafir, bahasa rezim, komunis, antek Cina, dan seterusnya. Itu setiap hari kita dengar di kanal-kanal medsos oleh kelompok mereka untuk menyerang kita, untuk menyerang pemerintah, untuk menyerang polisi, untuk menyerang kelompok yang
tidak sejalan dengan mereka. Seolah-olah mereka lah yang paling beragama, seolah-olah mereka lah yang paling Islam, paling Muslim di atas bumi ini. Termasuk Pedus Nur Sugeng itu. Bahasa-bahasanya mereka sekarang sudah jadi satu dengan mereka. Sudah jadi satu komplotan dengan mereka. Setiap hari nyerang pemerintah dengan bahasa rezim. Setiap hari keluar kata-kata komunis, kata-kata PKI, kata-kata. Dan seterusnya ya. Baunya, nadanya, frekuensinya sama. Nah sekarang saya ingin mengajak saudara-saudaraku semuanya untuk melihat fenomena Idul Fitri di belahan negara lain yang menjadi pusat Islam, yang menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Negara mana itu? Tidak lain adalah negara Saudi Arabia. Apakah pemerintahnya, kerajaan Saudi sebagai kerajaan kafir yang menghalangi peribadatan umat Islam, yang menghalangi umat Islam berada di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram dan lain sebagainya? Gus Nur, coba kalau berani katakan ini. Jangan hanya Indonesia yang Anda tuduh sebagai pemerintah rezim kafir, rezim komunis, karena peraturan terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Coba kalau berani kelompok komplotan kadrun ini, kritiklah yang keras, keluarkan suaramu bahwa kerajaan Saudi adalah kerajaan yang kafir, kerajaan yang tidak pro-Islam, kerajaan yang merusak Islam, kerajaan yang komunis karena menghalangi umat Islam di sana melaksanakan sholat tarawih, menghalangi tawaf, menghalangi sholat Idul Fitri dan seterusnya. Karena apa? Karena di sana justru lebih parah. Di sana yang terjadi lebih parah, jauh lebih parah ketimbang yang ada di Indonesia. Apakah mereka menghardik polisi? Apakah mereka melawan polisi? Apakah mereka membuang rambu-rambu polisi, mengkeroyok pimpinan negaranya di sana? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya, sini gawe di like and subscribe ke nang channel KBN Nusantara. Ngesuk ketara nirika ya.